Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu at-ta'allum wa at-ta'lim fi kitabih As-tsani, adapun yang kedua, wa kadzalika, dan sebagaimana tadi, ketika engkau ingin orang tua suka, maka hendaknya engkau memuliakan, mencintai, ya, tidak boleh menyakiti, agar kita mendapatkan ridho orang tua. La tatanaza, janganlah engkau berebut atau rebutan, ma'akhika, bersama dengan saudara laki-lakimu, wa ukhtika, dan bersama dengan saudara perempuanmu. Berebut, ya, ala dukhuli hammamin, atas atau untuk masuk kamar kecil, kamar mandi. Jangan berebut. Au ala lu'bitin, atau atas permainan, atau atas mainannya berebut, tarik, berebut, nangis satu, yang kecil nangis, yang besar nangis. Au alal julusi, atau untuk duduk, alal kursi, di atas sebuah kursi, rebutan kursi masih baru, rebutan, dan lain sebagainya. Au ala syai'in, atau atas sesuatu akhar yang lain. Jangan sampai berebut, yang besar ngalah, gitu ya, yang besar ngalah. Wa alaika an tasbira, wa alaika, dan tetapilah olehmu atau wajib bagimu, an tasbira, agar engkau bersabar, wa tanazala, dan hendaknya engkau mengalah, daiman, selalu atau selamanya atau selalu, hendaknya engkau yang mengalah. Karena apa? Dengan mengalah ini orang tua kita semakin sayang kepada kita. Fahadha, maka adapun hal ini, yaitu antasbiro wa tatanazal daiman, mimma, yaitu sebagian dari perkara yufarrihu, yang dapat membahagiakan, walidaika, kepada kedua orang tuamu. Karena hal ini dapat membahagiakan kedua orang tua. Karena apa? Tidak ada tangis, tidak ada jeritan, tidak ada saling bertengkar, orang tua senang. Wa yusabbibu, dan menyebabkan apa? Antasbira wa tatanazal daiman, menyebabkan ridhohuma, kepada ridho kedua orang tua, walidain. Karena inilah, dengan mengalah, dengan bersabar, ini orang tua kita akan senang kepada kita, orang tua akan ridho kepada diri kita. Ridho Allah fi ridhol walidain, ridho Allah itu tergantung pada ridho kedua orang tua. Apabila orang tua kita ridho kepada kita, maka Allah akan ridho kepada kita. Tujuan hidup itu adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sudah mendapatkan ridho Allah, maka insya Allah kita akan bahagia di dunia dan akhirat. Ya, itu apabila mendapatkan ridho Allah. Nah, kita awali dengan apa? Menggapai ridho kedua orang tua. As-salisu, adapun yang ketiga, bagaimana adab dengan saudara-saudara. Samih, maafkanlah, akhoka, kepada saudara laki-lakimu, idza ghalita, ketika salah,
atau ketika keliru siapa akhoka. Ketika saudara laki-lakimu keliru atau saudara perempuanmu keliru, maka maafkanlah. Terus apakah terus dengan memaafkan terus kita diam saja? Jangan, kasihan nanti keliru terus. Terus bagaimana? Wa'adzir, dan tampakkanlah lahu kepada akhoka, kepada saudara laki-lakimu, ghalatahu pada kekeliruannya, akhoka. Bagaimana caranya menyampaikan? Bila tofatin, dengan kelembutan. Mas, maaf mas, ini tadi yang baik gini, karena kalau kayak mas tadi bisa jadi gini. Nah, ini akibatnya kayak gini. Nah, nanti tadi kalau mas gini dulu, nggak salah, nggak keliru, nggak rusak mainannya. Gitu. Li'alla yaghlata, agar tidak salah siapa akhoka, marratan ukhra, di waktu yang lain. Marratan, di suatu waktu, ukhra, yang lain, agar dia tidak keliru lagi, agar saudara kita tidak salah lagi. Ditegur tapi dengan cara yang lembut, yang halus, agar tidak sakit hati, agar tidak marah, agar nasihat kita bisa mudah diterima. Wabta'id, dan jauhilah an kasratil mizahi, dari banyaknya gurau. Jangan terlalu sering bergurau, atau guraunya berlebihan, nanti ada yang nangis. Li'anna, karena sesungguhnya kasratul mizah, tusabbibu, itu dapat menyebabkan apa kasratul mizah? Al-hidda, kepada sakit hati. Berebut lalu terus jatuh, nanti nangis, sakit hati, marah, ingin balas. Wal mukhasamata, dan pada permusuhan. Alhamdulillah, ini adalah adab seorang anak yang beretika, yang berakhlakul karimah ketika bersama dengan saudara-saudaranya. Ya. Saudara kita adalah orang yang paling dekat, nomor 2 setelah kedua orang tua kita. Ya, maka apabila kita menghendaki agar orang tua kita ini senang, bahagia, maka hendaknya kita beradab kepada saudara-saudara kita. Kita muliakan saudara kita yang lebih besar, kita cintai mereka dengan cinta yang sungguh, mengikuti nasihat mereka. Terus kita harus berbelas kasih kepada saudara yang lebih kecil. Kita cintai mereka sebagaimana saudara-saudara yang lebih besar tadi, dengan cinta yang sungguh-sungguh. Jangan sampai menyakiti, memukul, memarah-marahi, dan jangan sampai kita memutus hubungan dengan mereka atau merusak mainan mereka, karena hal itu dapat menjadikan orang tua kita murka. Nah, yang nomor 2, begitu juga janganlah berebut dengan saudara kita dalam hal masuk kamar kecil, berebut mainan, menempati kursi, atau perkara-perkara yang lain, makanan, minuman, jajan-jajan itu ya, makanan ringan dan lain sebagainya. Dan hendaknya engkau bersabar dan mengalah selalu, karena hal inilah yang dapat membuat orang tua kita senang dan bisa mendapatkan ridho kedua orang tua. Dan maafkanlah apabila ada kekeliruan atau kesalahan pada saudara kita, dan jangan hanya memaafkan saja, tapi harus kita tegur dengan cara selembut mungkin, agar dia tidak keliru lagi. Kasihan kalau tidak ditegur, keliru terus. Dan janganlah terlalu berlebihan dalam bergurau, karena hal ini dapat bisa menjadikan bertengkar, saling marah-marahan.
Itu. Ini adalah etika kita kepada saudara-saudara kita. Adapun pelajaran yang nomor 18, Al-Akhwani Al-Mutahabbani, menceritakan dengan dua saudara yang saling mencintai, yaitu Ali dan Ahmad, dua saudara yang saling menyayangi. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.